Centrum, daar is Yashari, maakt zich vrij en legt hem in. San Siro kembali menyambut harapan baru. Kali ini datang dari Swiss, membawa nama Ardon Jashari, seorang gelandang muda yang belakangan ini jadi buah bibir Eropa. Di usia 22 tahun, ia resmi berseragam merah hitam AC Milan, mengakhiri saga transfer yang penuh liku, drama, dan harapan. Bukan sekedar transfer biasa, kepindahannya memecahkan rekor $42,5 juta dengan rincian $39,2 juta dibayar di muka, ditambah potensi bonus $3,3 juta. Angka ini menjadikan Jashari sebagai ekspor termahal sepanjang sejarah Liga Belgia, melampaui rekor yang sebelumnya juga dipegang Milan saat mendatangkan Charles de Ketelaere. Langkah besar ini terjadi di tengah perubahan besar pula di tubuh Milan. Setelah musim mengecewakan 2024-25 yang berakhir di posisi ke-8 Serie A, manajemen menunjuk Massimiliano Allegri sebagai arsitek baru, dan dengan banyaknya pemain kunci yang hengkang, termasuk Tijani Reinders ke Manchester City, lini tengah Milan benar-benar butuh wajah baru. Jashari hadir bersama Luka Modric dan Samuel Ricci, menjadi bagian dari mozaik baru yang sedang disusun ulang di jantung permainan I Rossoneri. Jika transfer adalah seni negosiasi, maka kepindahan Jashari ke Milan adalah lukisan yang penuh detail. Semua dimulai dari percikan rumor 2 bulan sebelum pengumuman resmi. Klub Brugge, klub asal Jashari, bersikeras dengan harga tinggi. Bahkan saat Milan menawarkan 33,5 juta euro yang bisa dengan mudah naik ke 35 juta euro, masih saja belum cukup. Kondisi ini membuat banyak penggemar Milan gerah, membanjiri media sosial Brugge dengan komentar bernada frustasi, mirip dengan situasi transfer de Ketelaere 2 tahun sebelumnya. Brugge pun membatasi komentar di akun resminya, seakan menutup telinga dari riuh supporter. Namun pada akhirnya kesepakatan tercapai. Milan mengumumkan kedatangan Jashari secara resmi, dengan kontrak hingga 2030 dan nomor punggung 30. Ia pun segera bergabung dalam sesi latihan, bersiap menghadapi laga persahabatan melawan Leeds United dan Chelsea. Apa yang membuat transfer ini berhasil bukan cuma uang. Di balik meja negosiasi yang tegang, ada satu faktor yang membuat segalanya bergerak: keinginan Jashari sendiri. Ia tak tergoda rayuan Premier League yang disodorkan Manchester United dan Fulham. Bahkan klub Saudi, Neom SC, siap memberi iming-iming finansial besar. Tapi Jashari hanya punya satu tujuan, Milan. Sejak Juni, ia mendorong keras agar transfer ini terjadi. Ia bahkan menelpon langsung Direktur Brugge, memohon agar tawaran Milan diterima. Ia tak sekedar ingin pindah, ia ingin pulang ke mimpi masa kecilnya. Dalam dunia sepak bola modern, keinginan pemain terkadang bisa lebih menentukan ketimbang strategi klub. Komitmen total dari Jashari inilah yang akhirnya membuka jalan. Ini juga jadi bukti bahwa Milan kini lebih jeli membaca karakter pemain, belajar dari pengalaman masa lalu. Selain itu, ada satu nama penting di balik transfer ini, Igor Tare, Direktur Olahraga Milan. Fabio Capello bahkan menyebut Jashari sebagai pembelian termahal sepanjang karir Tare. Tanda bahwa ini bukan pembelian sembarangan. Tare dikenal sebagai sosok yang tak bermain-main soal karakter. Ia melihat Jashari bukan hanya sebagai pemain bagus, tapi sebagai pribadi yang bisa diandalkan. Karakter kuat, jiwa pemimpin, dan mental Balkan yang tak kenal menyerah. Semua itu membuat Milan yakin mereka tak ingin mengulangi kisah de Ketelaere. Mereka ingin pemain yang siap bertarung, bukan hanya beradaptasi, dan Jashari berpotensi menjawab itu semua. Milan butuh gelandang baru, bukan hanya satu, tapi 3 sekaligus. Kepergian Reinders, hengkangnya Theo Hernandez, dan kegagalan musim sebelumnya menjadi alarm keras. Maka datanglah Modric yang bijak, Ricci yang segar, dan Jashari yang penuh gairah. Namun Jashari bukan pengganti biasa. Ia adalah pengatur tempo, penenang di tengah badai.
Kemampuannya mengendalikan permainan, meloloskan bola di bawah tekanan, dan mengatur aliran serangan dari kedalaman membuatnya istimewa. Ia adalah jembatan antara lini belakang dan depan, sekaligus mata air ide dalam sistem permainan yang cerdas. Perjalanan Jazari sendiri tak pernah terburu-buru. Dari Luzern, ia melangkah ke klub Brugge pada 2024 dan langsung bersinar. Ia membawa klub meraih Piala Belgia, melangkah ke 16 besar Liga Champions, dan menyabet 2 penghargaan sekaligus, Player of the Season dan Young Player of the Season. 52 penampilan, 4 gol, 6 assist. Statistiknya bersahaja, tapi dampaknya nyata. Ia juga telah mencicipi panggung internasional bersama timnas Swiss. Semua ini terjadi dalam satu musim, sebuah lompatan karir yang rapi, tenang, dan tepat waktu. Di sisi lain, pelatih anyar Milan, Massimiliano Allegri, adalah pelatih yang tak menyukai kekakuan. Ia membangun tim dengan relasi antar pemain, bukan sekedar skema. Ia ingin gelandang yang paham konteks, bisa membaca situasi, dan mengambil keputusan tepat di lapangan. Dalam hal ini, Jazari seperti kepingan yang pas dalam puzzle. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, sebagai mezala, bahkan mengatur serangan dari kedalaman. Allegri mungkin akan memainkannya dalam formasi 3-5-2 atau 4-3-3 dengan fleksibilitas sebagai kata kunci. Dan meskipun bukan pencetak gol ulung, ia bisa menjadi fondasi kokoh di tengah, memberi ruang bagi pemain lain seperti Loftus-Cheek untuk lebih menyerang. Ia mungkin bukan bintang yang mencetak gol penentu, tapi ia adalah bintang yang membuat gol itu mungkin terjadi. Jika memang harus dibandingkan dengan Tijani Reinders yang memilih hengkang, maka meski sama-sama mengisi ruang tengah, keduanya berbicara dalam bahasa sepak bola yang berbeda. Reinders dikenal sebagai gelandang yang elegan, gesit, dan gemar membawa bola ke depan. Ia seperti pelukis yang bermain dengan warna-warna cerah, membuka ruang, mengatur ritme, dan menciptakan peluang lewat dribble dan umpan vertikal. Di sisi lain, Jazari lebih seperti arsitek. Diam-diam menyusun fondasi permainan, menjaga kestabilan, dan memastikan bola mengalir ke tempat yang tepat dengan presisi dan kesabaran. Secara taktis, Reinders lebih ofensif, sementara Jazari lebih nyaman menjemput bola dari belakang, menjaga struktur, dan membangun dari dasar. Ia tak harus bersinar di statistik gol atau assist, tapi kontribusinya terasa dalam keseimbangan tim. Di musim 2024-25, Jazari mencatatkan 52 penampilan dengan 4 gol dan 6 assist untuk klub Brugge di semua kompetisi. Namun kontribusinya jauh melampaui angka. Rata-rata 86% akurasi umpan, lebih dari 6 recovery per pertandingan, serta 2,3 intercept per laga, menunjukkan peran vitalnya dalam fase transisi bertahan. Sementara itu, Reinders dalam musim terakhirnya bersama Milan sebelum hijrah ke Manchester City mencatatkan 47 penampilan, 5 gol, dan 8 assist. Ia mencatatkan rata 1,7 key passes serta menyelesaikan 75% dribble sukses per pertandingan. Reinders lebih aktif dalam progresi bola dan penciptaan peluang, tapi sedikit lebih longgar dalam kontribusi defensif. Perbandingan ini bukan soal siapa yang lebih baik, melainkan siapa yang lebih tepat untuk era baru di bawah Allegri. Dan dalam sistem yang menuntut kestabilan, kedisiplinan taktis, serta kerja kolektif, Jazari bisa jadi pilihan yang lebih serasi. Pada akhirnya, Ardon Jazari datang ke Milan bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Ia punya semua yang dibutuhkan: teknik, taktik, karakter, dan komitmen. Ia siap menjadi bagian dari cerita besar yang sedang ditulis ulang di San Siro. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, namanya bisa menjadi salah satu simbol dari kebangkitan Rossoneri. Sebab di balik statistik dan angka transfer, ada satu hal yang tak bisa dihitung, yaitu hati yang benar-benar ingin berada di Milan.